Ingat kebaikan Tuhan. Ingat salibnya bagi kita. Ingat bilurnya bagi kita. Ingat darahnya yang sudah tercurah bagi kita. Betapa besar kasih Bapa bagi kita. Sehingga dia berikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menjadi tebusan bagi kita. Untuk menanggung segala dosa kesalahan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, bagi kami. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Kami mau selalu ingat Engkau Tuhan dalam setiap hidupku. Kau datang untuk menyelamatkan kami Tuhan. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Ya, untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku.
bagiku Tuhan. Betapa Kau sayang padaku, betapa Kau mengasihi kami. Sungguh Kau tanggung dosaku, Kau pikul salib bagiku. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau bagiku. Kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, seumur hidup kami mau tetap setia padamu Tuhan. Kami mau tetap mengiring-Mu Tuhan. Walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sering yang kami hadapi tidak seperti yang kami ingini. Tidak seperti yang kami mau Tuhan. Tapi kami tahu di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang dahsyat bagi kami. Ada rencana Tuhan yang manis dalam kehidupan kami. Kami berserah Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai
Tuhan sampai akhir di hidup kami Tuhan. Ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidup kita. Sampai kami menutup mata, sampai hembusan nafas kami yang terakhir Tuhan. Sampai ku menutup mata, abadi ku hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati, biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati, biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Engkau Allah kami yang setia. Kami berterima kasih, bersyukur Tuhan. Sungguh limpah syukur hati kami kepadamu Tuhan. Engkau sudah nyata dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu sudah kami nyatakan. Kebaikan-Mu sudah kami nikmati. Sungguh Tuhan, tidak ada yang dapat kami balas padamu. Bela pujian penyembah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin, tetap bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun keadaan aneh yang tadi pagi itu panas sekarang mendung. Entah panas lagi, mendung, panas, hujan, panas, hujan, makanya jadi banyak penyakit. Tapi kita di dalam Tuhan, amin. Tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan kita setia dan Dia Allah yang benar. Haleluya. Kita bersuka cita. Kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. La 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 la, la 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 la, na na. Aku bersuka karena Engkau Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk
tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersama. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Amin. Hidup kita untuk menyenangkan Tuhan, amin. Untuk itulah kita diciptakan dan saling mendukung saudara seiman dengan yang lain, amin. Kita nggak ketemu seminggu loh. Saya nggak ketemu Cilani udah berapa tahun kayaknya. Beri salam kiri dan kanan kita. Pasti datang tadi ada yang belum salaman. Bang, kita belum salaman tadi. Inilah yang membedakan anak-anak Tuhan dengan yang lain. Karena kita dipersatukan oleh darah Yesus. Ada harga yang mahal yang Tuhan sudah bayar bagi kita, yaitu nyawanya. Mari silakan musik. Dia sudah beri kita sukacitanya bagi kita. Sukacita kita dari Tuhan. Sukacita kita kembali kepada Tuhan dan untuk kemuliaan-Nya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sebesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatan. Amanku di dalam-Mu, aman di dalam-Mu, menara pelindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian, pujian syukurku kembalikan bagi Tuhan. Ini bagi-Mu Tuhan, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama, ikut kehendak-Mu. Amin Yesus. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih Tuhan terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama, Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku.
Silakan teman-teman duduk kembali. Amin. Bersyukur pada Tuhan, amin ya. Ada yang mau saksi silakan maju. Kita akan menerima firman Tuhan bagi kita, sebab firman Tuhan adalah kekuatan bagi hidup kita. Tanpa firman Tuhan, kita seperti mayat kosong yang berjalan dalam dunia yang gelap. Tapi firman Tuhan adalah terang. Firman Tuhan adalah janji yang benar dari Allah. Itu yang kita pegang dalam setiap kehidupan kita. Firman-Mu Tuhan kekuatanku. Thank you Jesus. Dalam segala perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Mari kita bagi begini. Percaya dengan iman kita bahwa Tuhan sanggup buka segala jalan bagi kita. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu. Sekali lagi dengan iman dan percaya katakan Tuhan sanggup. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat tim Praise and Worship serta tim musik kita yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ini ada kali kedua saya diminta untuk sharing. Sharing ya. Sharing bukan khotbah, sharing. Oke, hari ini saya bawa tentang tema kepuasan dalam melayani. Bapak Ibu Saudara, banyak kali orang ya ketika mereka datang, ya ketika mereka melayani, selesai, ya udah, hampa, kosong. Ya, kenapa? Karena mereka mungkin
tidak merasa ada sesuatu yang spesial, Bapak Ibu Saudara. Mereka berpikir, ya udah, saya dikasih tanggung jawab, saya diberikan tugas untuk A, untuk B, untuk C, ya sudah, saya laksanakan saja. Banyak dari kita mungkin yang sudahlah, yang penting datang, ya selesai. Tapi nggak merasa sesuatu, Bapak Ibu. Ketika saya cek, ya di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata puas artinya lega, senang, bahagia. Banyak yang ketika kita melayani Tuhan, seharusnya itu sebuah kehormatan buat kita. Kita tuh sesuatu yang membuat kita tuh bangga. Kenapa? Kita tuh melayani raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu. Bukan sembarangan. Ya. Kalau ketika kita melayani Bapak Ibu, saya yakin dan percaya, kalau kita kerja, ya, kalau kita bekerja dengan orang lain, ya, sekarang pasti saya yakin dan percaya beberapa adalah pegawai, betul ya. Yang masih, ya kalau orang bilang budak korporat lah ya. Ketika kita bekerja, lalu ketika bos kita senang, apa yang kita rasakan? Ketika kita kerja nih, bos kasih tugas. Agus, kamu kerjain ini ya, selesai. Bahkan lebih selesai daripada yang diharapkan. Kira-kira bos kita apa? Senang dong. Ketika bos kita senang, apa yang kita rasakan? Wow, senang. Betul gak? Tidaknya kalau misalnya bos kita senang, ya kita juga senang. Kita lega. Ini lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Kita melayani Tuhan. Seharusnya ada sesuatu yang berbeda dalam melayani. Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara yang ingin saya bagikan pada siang sore hari ini. Yang pertama ayatnya diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 26. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengambil beberapa kalimat di dalam ayat ini. Kita membahas bersama, saya membagi ayat ini menjadi 3. Yang pertama adalah, melayani bukanlah wadah untuk membuktikan siapa yang lebih baik, benar atau hebat. Sesama pelayan atau hamba, ya kalau dulu bilangnya budak, ya sekarang kita bilangnya hamba. Bahasanya lebih halus. Ya. Sekarang kalau kita bilang sebagai hamba, kita tuh harus memiliki satu visi. Apa sih visi kita? Kita diciptakan Tuhan untuk melayani, betul? Mohon maaf ya, kaget ya. Berarti masih bangun, makasih loh. Ya kan? Soalnya jam-jam ngantuk nih, saya juga tadi udah mulai, belum minum kopi. Biasa ada Cicilia yang, Agus kopi, wah itu salah satu hamba yang luar biasa itu. Ya, belum nyampe masuk gerbang gereja udah, Agus kopi ya, wah luar biasa tuh hamba. Hamba Tuhan yang luar biasa dong. Tepuk tangan dong mau Cilia dong. Weh, luar biasa Cilia tuh. Ya. Jadi melayani itu bukan sesuatu yang paling hebat, paling benar. Ingin membuktikan sesama pelayan Tuhan itu harus satu visi, melayani Tuhan. Sesama hamba, kita ini hamba, sama-sama hamba. Nggak ada namanya kepala hamba. Ya, nggak ada namanya kepala hamba, sama-sama hamba. Saya hamba, Mulmet hamba, semua hamba. Nggak ada yang di sini majikannya hamba, nggak ada. Majikan kita hanya Tuhan, Tuhan Yesus. Jadi marilah kita sama-sama, ya. Kalau kita mau merasa puas dari melayani, kita tuh jangan berpikir, gue paling benar, gue paling hebat. Lihat nih, cara main gitar gue sambil tiduran pun bisa. Enggak Bapak Ibu, kita ini hamba. Ya. Jadi nggak ada yang merasa paling hebat, paling benar, ya, atau paling lah, ya. Tuh. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Saya mau highlight kata mengikut, ya, harus mengikut aku. Mengikut aku artinya setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal siapa?
dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap orang yang mengikut Tuhan harus menyangkal diri dia. Menyangkal itu artinya ya, kita tuh harus berani menghilangkan ego kita. Kan gue paling senior di sini. Lu harus hormat sama gue dong. Kan gue paling penatua di sini. Lu harus hormat sama gue dong. Kita harus belajar. Ingat, status kita sama. Hamba. Bukan Tuhan. Ingat, kita melayani Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Bukan kita tuannya. Jadi jangan kita jadikan diri kita itu sebagai pusat atau center dalam pelayanan. Oh, gue mau melayani nih biar dilihat. Wah, keren lu pelayanannya. Wih, hebat lu. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Kita sama. Ya, kita harus berani nyangkal diri kita. Siapa kita? Hamba. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, tegaskan dalam diri kita ini hamba. Kalau kita hamba, otomatis nggak ada. Ada yang lebih tinggi, lebih rendah nggak ada. Kita sama. Sama-sama hamba. Ya, pikul salib. Menyangkal diri artinya menyampingkan keinginan dan ego pribadi demi mengikuti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang mengikut firman Tuhan. Memikul salibnya artinya siap menanggung penderitaan, kesulitan, atau kesukaran yang mungkin datang sebagai konsekuensi dari mengikuti Kristus. Dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pasti ada konsekuensinya. Ya. Saya jadi ingat Bapak Ibu Saudara, waktu saya SMP, saya tuh mungkin karena masih cinta mula-mula sama Tuhan kali ya. Setiap hari itu ke gereja terus. Setiap hari itu saya di gereja. Kalau ditanya ngapain lo ke gereja? Pelayanan. Ya. Sampai terakhir saya mikir, pelayanan seperti apa gitu loh yang saya lakukan waktu SMP itu. Apakah ingin dilihat orang, wah si Agus ke gereja melulu, kudus banget gitu ya, padahal mah kagak gitu ya. Wah si Agus ke gereja melulu, bener enggak juga. Ya. Jadi kita tuh harus berani menanggung kesukaran atau kesulitan dalam melayani Tuhan. Itu memikul salib. Artinya dalam melayani Tuhan kita harus bayar harga. Harga yang harus kita bayar dalam melayani Tuhan. Lalu mengikut aku melanjutkan untuk meneladani Yesus dalam kehidupan. Baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Artinya kita tuh harus menjadi contoh. Ya. Jadi omong kosong bagi saya kalau orang bilang aku mengasihi Tuhan, tapi kalau dia tidak bisa meneladani kasih Tuhan gitu loh. Ya. Jadi omong kosong kalau orang bilang aku melayani Tuhan, aku mau ke gereja loh melayani Tuhan, tapi hubungan sama istri berantakan. Tapi hubungan sama suami berantakan. Hubungan sama bos berantakan. Itu namanya bukan meneladani. Meneladani Yesus artinya baik dalam apapun yang kita lakukan, itu sesuai dengan firman. Baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Makanya firman Tuhan katakan, saya lupa di mana, dikatakan seperti ini. Apa yang baik, apa yang mulia, ya pikirkanlah semuanya itu. Emang manis, mulia semuanya, pikirkanlah semua itu. Artinya kita tuh diminta untuk memikirkan sesuatu yang baik. Bukan memikirkan sesuatu yang enggak baik dalam hidup kita. Ya, kita mau meneladani Yesus. Ini yang kalimat kedua dalam ayat tadi, Yohanes 6:12. Di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Di mana aku berada, A-nya besar, berarti Tuhan. Di situ pun pelayanku akan berada. Pelayan. Kita ini hamba. Artinya di mana Tuhan ada, kita di situ ada. Pertanyaannya ada gini Bapak Ibu Saudara. Apakah Tuhan hanya ada di gereja? Di mana Tuhan berada? Saya tanya anak pemuda di GPI Eloy, Jembatan 5. Di mana Tuhan berada? Ada yang jawab, di hati. Iya, betul, di hati. Apakah Tuhan hanya ada di hati? Di mana Tuhan berada? Kan di sini firman Tuhan bilang, di mana aku berada, di situ pelayan pun
pelayanku akan berada, betul? Nah, di mana Yesus berada? Di hati, oke, di hati. Di mana lagi Yesus berada? Dimanapun kita ada, itu Yesus ada, betul? Berarti di kantor kita ada Yesus, di keluarga kita pun ada Yesus. Berarti pelayanan itu bukan berbicara tentang hanya gereja. Pelayanan itu berbicara tentang dimanapun kita berada, percayalah bahwa Yesus pun ada di sana. Jadi kita pun harus dapat melayani. Betul? Kita harus mau melayani dimanapun kita berada. Di sekolah ya kita belajar untuk melayani juga. Ya. Di kantor ya belajar juga untuk melayani. Dimanapun Yesus berada, di situ kita berada. Artinya dimanapun kita berada ya ada Yesus di situ. Jadi pelayanan itu bukan hanya berbicara tentang gereja saja. Ya. Jadi pelayanan itu bisa juga, kayak tadi saya lihat, ya, wah baik sekali ya. Ada seorang suami gitu ya, sangat baik ngeliat istri kedinginan dibawain jaket. Gitu ya. Wah baik sekali gitu loh. Itu suami yang melayani. Betul Bapak Ibu? Kan ada kan suami yang, saya sih yakin di sini nggak ada ya. Di sini suaminya suami, teladan Kristus semua, kepala Kristus, benar-benar melayani Kristus. Kan ada tuh, ya. Kalau istrinya minta tolong gitu kan, yang boleh gak bawain aku ini dong? Lu nggak lihat gue lagi ngapain? Ambil sendiri. Galakan dia gitu kan. Sabar. Kan ada kan kayak gitu. Wah, ini contoh suami teladan. Istrinya, "Pak, ambilin jaket dong, aku kedinginan." Dibawain loh. Dipakein yang sebelahnya. Aduh, romantis sekali. Aku kayak sama istriku gak pernah kayak gitu dah. Ya Yang ya, gak seromantis itu ya Yang. Aduh, kita harus belajar lebih romantis berarti Yang. Ngiri lah buset. Ya, jadi kita tuh belajar dimanapun Yesus berada, dimanapun kita berada, Yesus ada. Jadi intinya ya, kita mau mengaplikasikan diri kita sebagai hamba. Hamba itu berarti melayani. Melayani sesama sama seperti melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan berbicara tentang kesibukan di gereja atau berapa lama engkau di gereja. Tapi sudahkah kita memiliki komitmen yang sama dengan Kristus, yaitu menjadi berkat. Nah ini, Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita menjadi berkat? Atau kita menjadi hambatannya Tuhan? Menjadi berkat atau menjadi hambatannya Tuhan? Menjadi berkat itu artinya ketika engkau di gereja dengan di rumah sama. Ketika engkau di gereja dengan di kantor sama. Ketika engkau kuliah dengan gereja sama. Itu namanya jadi berkat. Bukan di gereja holy, di luar holy cow. Beda. Enak ya? Oh iya. Saya baru sekali doang coba. Ini bukan ini ya. Nggak ada maksud minta ditraktir sama holy cow ya. Maaf loh. Nggak ada minta. Nah, bukan sponsor juga. Mohon maaf ya. Jadi ya, sudahkah kita menjadi berkat? Ya, sudahkah kita menjadi berkat bagi sesama kita? Ya, karena ketika kita menjadi berkat bagi sesama kita, ada suatu kepuasan dalam hidup kita. Waktu lalu Bapak Ibu Saudara, ada murid saya yang udah keluar gitu ya. Murid saya keluar gitu dari, dia pindah ke daerah Pasuruan, Jawa Tengah ya kalau salah Pasuruannya. Timur ya, maklum lah IPS saya. Ketahuan bodohnya ya IPS ya, aduh maklum lah. Soalnya saya dari kecil belajarnya paling rajin, makanya gak naik kelas. Oke, Bapak Ibu Saudara, anak ini WA saya. Mister, anakmu ini menjadi juara loh. Storytelling se-Jakarta Timur, se-sekolah Katolik dia bilang. Saya seneng Bapak Ibu Saudara. Ada puas, ada rasa puas. Meskipun itu anak emang dari dasar udah pinter. Ibaratnya tuh cuman kayak porselin udah bagus, bukan selin ya, porselin. Ya bukan selin, porselin gitu kan. Walaupun ibaratnya porselin tuh udah licin gitu kan, udah bagus. Tinggal dipoles doang ibaratnya gitu loh. Sama kayak anak itu. Anak itu udah pintar.
Cuma kita doang. Cuman ketika di WA seperti itu tuh ada sebuah kepuasan gitu loh. Ada sesuatu kebanggaan, kesenangan yang luar biasa. Ya, sama. Kita bisa melayani anggota, melayani sesama kita, melayani istri kita, melayani suami kita, melayani bawahan kita. Dan itu tuh ketika mereka senang dan ingat kita, itu sebuah kebanggaan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Ada lagi satu anak, ya, waktu kami lagi main time zone gitu kan, dia datang. Ini anak waktu SMP, mohon maaf ya, kayak anak-anak gimana gitu kan. Tapi pas dia bilang, Mister, masih ingat aku enggak? Mukanya sih enggak familiar, cuma aku lupa namanya gitu kan. Oh iya, anak CK kan? Iya, kata dia. Terus saya tanya, kamu kuliah di mana sekarang? Aku lagi kokas, Mister, kedokteran. Wow, kedokteran. Dia masih ingat, dan itu sebuah kebanggaan. Ya. Kita tuh bisa jadi berkat, itu sebuah kebanggaan Bapak Ibu, sebuah kepuasan. Ya, ketika kita melayani, ya ketika kita melayani itu ada sebuah kepuasan. Melayani bukan bicara hanya main musik di panggung atau team worship, praise and worship, bukan hanya di mimbar seperti di sini gitu kan. Enggak, melayani itu benar-benar sesuatu yang dimulai dari tempat kita berada terlebih dahulu. Di mana kita ada, kita melayani dengan benar, itu adalah sebuah pelayanan. Jadi nggak usah kita muluk-muluk berbicara, aduh gue sibuk nih, pelayanan gitu kan. Aduh gue sibuk nih begini, aduh gue sibuk nih begini. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan itu dimulai dari, menjadi berkat itu dimulai dari ranah terkecil. Ranah yang paling kecil yaitu keluarga. Sudahkah kita jadi berkat? Atau jadi batu sandungan orang? Ya. Ataukah ketika sesama kita minta, entah tolong sesuatu, ya, mulut dulu yang duluan, bukan jalan dulu. Ya. Jadi kita mau belajar untuk menjadi berkat, dimanapun kita berada. Ya. Dan pastikan komitmen pelayanan itu kepada Tuhan, bukan kepada ego kita. Ya. Pastikan apa yang kita lakukan bukan untuk memuaskan ego kita, tetapi untuk pelayanan kita kepada Tuhan. Karena kita adalah hambanya Tuhan, bukan hambanya ego kita, bukan hambanya orang lain, tapi kita adalah hambanya Tuhan. Jadi pastikan apapun yang kita lakukan, pastikan komitmen kita ditujukan kepada Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini kalau kita dihormati bos aja kayak seneng banget ya. Apalagi kalau misalnya orang hormati kita, wah rasanya itu kayak tadi gitu ya. Pas masuk ke PM gitu kan. Saya nyapa gitu sama security. Buka jendela, siang Pak. Oh siap, siang kata dia. Oh ya silakan lanjut. Aduh begitu aja udah seneng gitu ya. Ini apalagi dihormati Bapak gitu. Bapak yang di surga menghormati kita. Wah luar biasa. Kita dihormati orang begitu aja kayak seneng banget. Ya kan? Apalagi dihormati Bapak. Wah itu lebih-lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan katakan barang siapa melayaniku ia akan dihormati Bapa. Kalau kita benar-benar melayani di tracknya Tuhan dalam kitab pelayanan, Tuhan pasti akan menghormati kita. Hormat segala sesuatu, mau itu berkat, mau itu sesuatu yang ditinggikan, segala sesuatu itu dimulai dari hal yang rohani. Dimulai dari rohani. Kalau kita mau diberkati berarti kita diberkati dulu secara rohani, baru secara fisik, secara jasmani kita yang diberkati. Bukan diberkati secara jasmani dulu baru rohani, enggak Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kayak kehancuran juga dimulai dari sesuatu rohani, bukan dari secara jasmani. Seperti Adam dan Hawa contohnya. Adam dan Hawa ketika ketika Tuhan bilang, ketika engkau makan buah itu engkau akan mati. Apa dia langsung mati seketika saat itu juga? Enggak. Dia enggak mati secara jasmani, tapi dia mati secara rohani. Sama Bapak Ibu Saudara. Berkat pun juga sama. Berkat dimulai dari secara rohani terlebih dahulu, bukan jasmani. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta
kebenarannya, maka segala sesuatu akan kutambahkan kepadamu. Apakah langsung? Apakah langsung? Enggak. Ya, jadi firman Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Segala sesuatu. Jadi kita belajar ya. Sama seperti dalam ayat ini, dihormati Bapa. Dihormati orang aja kita senangnya luar biasa, apalagi dihormati Bapa. Kalau kita dihormati Bapa, wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mari kita sama-sama belajar ya. Kita mau puas ya. Puas dalam melayani Tuhan itu benar-benar bukan sesuatu yang secara fisik, maksudnya secara yang sementara gitu loh. Tapi kita mau cari pelayanan itu kepuasan yang benar-benar kekal. Sesuatu yang memang permanen sampai kita tuh ketika Tuhan manggil pun juga kita dapat dihormati Bapa, dapat apa? Mahkota kemuliaan. Ketika kita tetap pelayanan, ketika kita tetap melayani Tuhan dalam situasi apapun, berani bayar harga, nanggung resiko, itu ada mahkota kemuliaan yang menanti kita. Bukan serta-merta jalan hidup kita enak, kerjaan kita mulus, nggak ada masalah, enggak Bapak Ibu Saudara, pasti ada. Ya. Dalam melayani kita harus siap tanggung apapun itu. Dalam melayani Tuhan, hendaklah tidak mencari puji-pujian yang sia-sia dari manusia. Ya, kembali lagi, apa motivasimu untuk melayani? Apa motivasimu untuk melayani? Apakah kau mencari puji-pujian orang lain? Ya. Saya ingat sekali dengan Ko David yang mengatakan, kalau kita gereja bermain musik, kalau kita bernyanyi hanya ingin menjadi konser, apa sih faedahnya? Apa sih sesuatu yang dapat kita lakukan gitu? Ya, cuman beribadah, euforianya selesai, pulang gereja, ya udah. Nggak ada sesuatu yang baru, nggak ada sesuatu damai, nggak ada sesuatu kepuasan dalam hidup kita, nggak ada gitu. Cuma itu doang. Banyak orang yang pelayanan itu hanya untuk mencari puji-puji, wis keren loh. Keren banget kamu hari ini. Bagus. Ya. Jadi mari kita sama-sama jangan cari pujian orang. Ya. Alangkah baiknya kalau kita dipuji Tuhan. Mari hambaku yang setia. Bukan dipuji orang, tapi Tuhan yang muji. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan muji kita, mari hambaku yang setia. Wah, senang banget. Ya, sesuatu kepuasan ketika dibilang hamba yang setia. Hamba yang sampai akhir hidupnya pun dia tetap setia gitu. Ya. Begitu banyak di gereja ini yang saya lihat, di komunitas kita tuh saya lihat mau banyak contoh gitu ya, teladan. Ketika mereka melayani, itu benar-benar all out. Ya, kayak Bu Gembala kita, Tante Malia, itu luar biasa. Sakit, bolak-balik sakit, tapi tetap melayani Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kadang saya bertanya, bisa nggak ya saya seperti itu? Ketika kita sakit, ketika kita ada masalah bertubi-tubi, tapi tetap melayani Tuhan. Tetap setia sama Tuhan. Bisa nggak kita tetap setia sama Tuhan? Bisa nggak kita memiliki motivasi yang tepat, memiliki komitmen yang tepat dalam melayani Tuhan? Bukan sekedar hanya untuk menjadikan itu sebuah hal yang biasa gitu loh. Pekerjaan yang biasa, sesuatu yang aktivitas biasa yang kita lakukan setiap minggu. Tapi menjadikan itu sesuatu yang menjadi momen, menjadi suatu event di mana kita tuh benar-benar, ini waktunya saya untuk melayani Tuhan. Ini waktunya saya untuk memberikan hidup saya buat Tuhan. Apakah kita bisa seperti itu? Ya, kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu, sama saya juga masih belajar. Belajar bagaimana saya mau tetap setia dalam melayani Tuhan. Bukan masalah di mana saya melayani, bukan karena siapa saya melayani, tapi saya harus memiliki komitmen, harus memiliki track yang benar kalau saya itu melayani Tuhan saya. Bukan melayani
manusia. Lakukanlah semua seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti hafal banget ayat ini. Udah di luar kepala gitu ya. Red pasti ayatnya ini. Ya. Ada acara apa-apa pasti ayatnya ini. Gitu ya. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika istrimu bawel, istrimu tukang ngambek, ya, bisa nggak engkau melakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia? Ketika suamimu sudah tidak oke lagi, ya, tidak oke dan mati, mungkin lagi sakit-sakitan atau apa, bisa nggak kita melayani dia? Bisa nggak kita melayani dia seperti kita melayani Tuhan? Ketika teman kita bikin kita marah, satu gereja, bisa nggak kita merangkul dia? Bisa nggak kita melayani dia? Kemarin saya sempat diskusi dengan salah satu orang tua murid, dia adalah hamba Tuhan dan juga pengacara gitu ya. Dia bilang gini, karena ada satu hal gitu ya, jadi anaknya saya panggil, kebetulan saya wali kelasnya dia, saya panggil, lalu kami berdiskusi. Dalam pembicaraan kami dia bilang gini, Tuhan Yesus aja satu domba, berarti masih bangun. Terima kasih ya. Ya, jadi satu domba hilang, yang 99 ditinggal. Ya, jangan kita satu hilang, masih ada 35, nggak apa-apa gitu ya. Berarti apa kita melebihi Tuhan. Ya, Tuhan yang satu hilang, domba hilang aja kita cari kok. Ya, sama. Mau nggak kita punya hati nggak menuruti, masih gini. Mau nggak kita nggak menuruti ego kita? Kita ini kan hamba nih, sama-sama hamba. Berarti kita harus saling support hamba yang lain. Jadi nggak ada Tuhan, sama-sama hamba. Kita ini sama-sama hamba. Bisa nggak kita support hamba yang hilang itu? Kita layani dia. Jadi komitmen kita tuh adalah bagaimana cara kita mau melayani. Bukan untuk dilayani. Karena Tuhan Yesus pun datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Mau nggak kita seperti itu? Bisa nggak kita seperti itu? Ya. Sudahkah kita punya komitmen untuk itu? Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita untuk manusia, si Agus makannya banyak, udah nggak apa-apa keluar dari Iktus nggak apa-apa lah. Setidaknya makanan gue nggak habis. Ya. Si Agus boros kopi gue habis kali di Iktus gitu kan. Ya. Bisa nggak kita melakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia? Kalau kita lagi kesel gitu ya sama orang, kalau kita tuh lagi sebel sama orang, bisa nggak kita pandang Tuhan untuk melayani dia, jangan kita pandang manusianya. Ya, kita mau sama-sama belajar untuk melayani. Kenapa? Karena kembali lagi, sebagai hamba, kita tuh pasti punya kepuasan tersendiri ketika melayani. Ada rasa sesuatu yang berharga, ada sesuatu rasa yang lega ketika melayani. Ya, gimana nggak lega, gimana nggak bangga orang kita dihormati Bapa. Bapak Ibu Saudara, ini ada satu film. Boleh di pause dulu gak Feby? Oke. Ini ada film Bapak Ibu Saudara. Film ini sangat menginspirasi. Ya, tentang bagaimana orang ini melayani. Ya, bagaimana bahkan sampai di akhir hidupnya dia tetap melayani. Jadi film ini judulnya The List of This. Ada salah satu seorang misionaris di India, ya. Dia ke India dan ada satu orang dari surat kabar diutus untuk menyelidiki orang ini, ya, untuk menyelidiki orang ini. Dia dituduh sebagai orang yang melakukan konversi agama di India pada tahun 1999. Ya. Jadi dia dituduh melakukan konversi agama. Ya. Namanya adalah Graham Staines. Ya. Dia memiliki hati untuk melayani
penderita kusta. Mungkin kalau Katolik mungkin Mother Teresa mungkin ya, Ibu Teresa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah tahu ya Mother Teresa ya, Ibu Teresa. Beliau juga sama mengabdi pada orang-orang yang memang dianggap miskin, ya orang-orang yang dianggap hina. Sama dengan orang ini ya, Graham Stein ini dia punya hati untuk melayani. Dia punya hati ya, dia nggak mikir ya, dia nggak menurutin ego dia nggak mengikuti kehendak dia. Kalau dia mengikuti kehendak dia, aduh ngapain sih deket-deket sama orang kusta gitu ya. Sama seperti yang 2 minggu lalu ya Om Riki ya, yang khotbah ya. Oma siapa ya? Itu ya. Itu juga sama ya, melayani untuk orang miskin, orang kusta. Kita nonton sejenak, ini adalah video singkat tentang The List of These ya. Habis ini saya akan tutup. Boleh? Dia memiliki hati untuk pelayanan ya, di India yang mayoritas adalah agama Hindu. Dia dikirim ke sana untuk melayani orang-orang kusta di sana. Tapi dia dituduh melakukan konversi agama, yaitu mengkristenisasikan orang Hindu di sana. Yang akhirnya ketika reporter tadi yang foto waktu ada yang dibaptis, dia foto. Dia ketika dia foto si Stein, dia akhirnya tahu si Stein ini punya hati yang tulus. Dia tahu si Stein ini tidak berniat untuk mengkristenisasikan orang-orang Hindu itu. Akhirnya orang itu tahu kalau misalnya si Stein ini dia punya hati yang tulus buat melayani orang kusta itu. Ketika penduduk di sana berusaha membakar rumah, berusaha membunuh Stein dan keluarganya, reporter tadi itu berusaha menghalangi, tapi apa daya ya, 1 banding puluhan ribu. Ya, jadi tetap akhirnya Stein dan keluarganya mati. Akhirnya dia mati dibakar dalam rumahnya. Yang saya mau tekankan pada film ini seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tadi di akhir cerita dibilang, ya, ada mungkin kalau Bapak Ibu tadi seek ye first the kingdom of God and His righteousness, ya, seperti saya sampaikan. Lalu di Stein juga menyampaikan dari debu kembali ke dari tanah kembali ke tanah ya, artinya seperti itu ya. Jadi dibilang carilah dulu kerajaan Allah bersama kerajaan-Nya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kita mau belajari dari Stein ini adalah apakah kita punya hati yang tulus untuk melayani? Apakah kita tetap setia melayani Tuhan? Apakah kita mau tetap melayani Tuhan, apapun konsekuensinya, apapun kondisinya, kita tetap mau melayani Tuhan. Kita nggak memandang orang, siapapun orang itu, sekalipun orang itu menyebalkan buat kita, sekalipun mungkin orang itu bagi kita, omong-omong doang, seperti apapun itu orang, tapi bagi kita mau nggak kita melayani? Tuhan nggak minta kita kok untuk pergi cari orang kusta. Tuhan nggak minta kok kita cari orang-orang yang mungkin punya keterbelakangan mental, enggak. Tuhan cuma minta kita bisa enggak kita melayani satu dan yang lain. Bisa enggak kita menjadi berkat bagi satu yang lain. Bisa enggak kita sampai akhir hidup kita tuh kita benar-benar melayani Tuhan. Bisa enggak kita sama-sama belajar, yuk kita sama-sama belajar melayani Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar mengikuti teladannya Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, rasa puas dalam melayani kalau kita berada dalam tracknya Tuhan. Kalau kita benar-benar mau melayani. Ya. Ingat siapa kita? Hamba. Hamba tidak berhak untuk menilai atau menghakimi satu dengan yang lain. Betul ya? Karena kita hamba. Kita bukan Tuhan. Kita gak berhak untuk menghakimi orang lain. Yang kedua, kita harus punya komitmen. Kalau kita mau puas dalam melayani Tuhan, milikilah komitmen yang benar dalam melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan. Bukan melayani hidup kita bukan melayani ego kita gak melayani sesuatu yang sementara, tapi kita mau cari sesuatu yang kekal, yaitu mahkota kemuliaan.
Yang ketiga adalah kita akan merasa puas dalam melayani kalau kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Mau nggak kita jadi berkat buat orang lain? Jangan kita cuma ngomong, ya gitu toh. Orang Kristen gitu toh di PM. Oh, orang Kristen gitu ya. Cuma ngomong doang Kristen. Ya, tapi tingkah lakunya nggak Kristen gitu ya. Maukah kita mencari atau mengejar? Jadi kita tidak perlu mencari, ya, tidak perlu mencari dan mengejar ataupun mengakukan serta puji-pujian sia-sia. Mari kita sama-sama punya kesatuan hati. Mari kita sama-sama punya satu visi, yaitu melayani Tuhan. Mau gak kita sama-sama melayani Tuhan? Baik dalam keluarga kita, baik dalam lingkungan kerja kita, dimanapun kita berada. Kenapa? Karena Tuhan ada dimanapun kita berada. Betul? Jadi kita sama-sama mau belajar. Mari Bapak Ibu, kira-kira firman yang singkat ini boleh menjadi reminder buat kita semua, ya. Kita mau tetap setia sama Tuhan. Kita mau tetap memiliki hati yang tulus sama Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mau nyanyi satu lagu yang tadi nyanyikan. Tadi saya ngomong sama istri saya, kok bisa pas banget ya, kok Hani pilih lagunya ya. Aduh, bisa pas gitu loh. Ya, kita mau tetap setia seperti Graham Staines, ya. Sampai akhir hidupnya pun Graham Staines tetap melayani Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil, Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Sampai akhir hidup kita.